Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwat, sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semua selalu berada di dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah untuk terus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe berlangganan dengan channel kita, silakan subscribe dan menekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video dakwah terbaru yang insyaallah bermanfaat untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema amalan setelah wudu yang bisa membuat kita bebas masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita inginkan. Sahabat-sahabat sekalian, wudu merupakan ibadatun mustaqillah. Artinya ibadah yang berdiri sendiri, ibadah yang terpisah dari ibadah-ibadah lainnya. Artinya di satu sisi wudu merupakan syarat untuk sahnya sholat, syarat untuk sahnya tawaf, syarat agar boleh menyentuh Al-Quran, dan syarat agar boleh menanggung Al-Quran. Tanpa wudu haram melakukan sholat, tanpa wudu haram melakukan tawaf, tanpa wudu tidak sah sholat, tanpa wudu tidak sah tawaf, tanpa wudu haram menyentuh Al-Quran, tanpa wudu haram menanggung Al-Quran. Di sisi lain, wudu adalah ibadah yang berdiri sendiri, ibadah yang terpisah dari ibadah sholat, terpisah dari ibadah tawaf, terpisah dari ibadah membaca Al-Quran, dan terpisah dari ibadah-ibadah lainnya. Artinya orang yang melakukan wudu, walaupun dia tidak sholat setelah wudu, tidak tawaf setelah wudu, tidak membaca Al-Quran setelah wudu, tidak menyentuh Al-Quran setelah wudu, tidak menanggung Al-Quran setelah wudu, dia mendapatkan fadilah dan pahala yang sangat banyak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbaghul wudu alal maqariyah wa kasratul khata ilal masajid wa intidarus salati ba'da shalah fazalikumur ribat." Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian saya ajarkan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Dengan amalan tersebut Allah akan mengangkat tinggi derajat-derajat kalian. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu alal maqarih. Amalan yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sukar. Wa kasratul khata ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharu shalah ba'da shalah. Yang ketiga, menunggu solat setelah solat. Fazalikumur ribat. Maka itu semua merupakan amalan-amalan yang bisa membentengi kalian dari musuh-musuh kalian. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa wudu merupakan ibadah yang terpisah. Dengan melakukan wudu, seseorang akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Di antaranya diampuni dosa-dosa dan kesalahannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan setelah kita mengerjakan wudu, yaitu membaca tasyahud wudu, di mana orang yang mau membaca tasyahud wudu ini dia akan mendapatkan fadilah, bebas masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia sukai dari 8 pintu-pintu surga. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza faragha ahadukum min wudu'ihi faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyatu abwabin fil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai daripada wudu'nya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka semua pintu-pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan syahadah setelah wudu ini, dan kita diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bebas masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita suka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.